Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba semuanya sehat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asrini zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi. Tema kita merekat ukhuwah menuai berkah. Mudah-mudahan malam ini ukhuwah persaudaraan kita semakin kuat insyaallah. Ini yang banyak hadir ini kelihatannya anak-anak muda ini, betul? Ada biker Subuhan Makassar. Ustaz Muhammad tahu dari mana biker Subuhan? Itu spanduknya dipasang juga. Ada Ashabi. Nah, ini Ashabi yang pakai rompi-rompi. Ada komunitas hijrah. Ada ibu-ibu pakai jilbab pink. Tahunya komunitas. Semua komunitas ini diikat dengan satu ikatan yang kuat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Silakan dengan hobinya masing-masing. Yang hobi dengan sepeda ontel, Persatuan Sepeda Ontel Makassar, setuju? Yang hobi dengan Kap 70, yang hobi dengan Vespa, yang hobi dengan motor gede, yang hobi dengan mancing, yang hobi dengan, semua kita punya ikatan masing-masing. Tapi antar ikatan ini jangan saling kelahi, cakar-cakaran, karena ini hanya kendaraan, ini hanya perahu, ini hanya wasilah. Tujuannya bagaimana supaya kita istiqomah. Mana contohnya? Ini malam ini di masjid, Masya Allah. Saya tahu ini Masjid Al-Musabbihin. Saya cuma mau lihat baliho gambar saya. Yang sama-sama kita hormati Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Al-Musabbihin, sahabat-sahabat saya yang membawa saya ke Masjid Al-Musabbihin. Ada Ustadz Anwar Sadat, ada Ustadz Hasbi, ada Ustadz Fajar, ada Ustadz Bunyamin, ada Ustadz Arif Rusdi Arif, dan para asatidz sekalian. Ada Ustadz Abdullah Yusuf. Ini Ustadz Abdul Somad ini yang disapanya hanya ketua masjid, hanya komunitas, hanya ustadz saja, hanya teman dia saja. Kami yang nunggu dia dari tadi nggak ada disapanya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagi yang belum hijrah, yang kebetulan hadir malam ini, yang bingung kapan mau hijrah, maka malam inilah momennya. Karena tidak ada jaminan kita hidup besok pagi. Betul? Seandainya besok pagi kita masih hidup, mudah-mudahan amal soleh kita bertambah. Seandainya kita mati malam ini, insya Allah kematian kita malam ini husnul khatimah. Ini amin udah siap matinya. Amin ini bukan matinya Pak Ustaz, aminnya husnul khatimah. Ustaz sangat, kami ini nakal, kami ini pernah ngisap ganja, kami ini pernah pakai narkoba, kami ini pernah ngisap lem kambing, kami ini pernah mabuk premium, kami ini pernah mabuk solar. Maka yang pertama, mandi taubat. Mandi taubat susah di tempat lain. Di mana kami mau mandi taubat Pak Ustaz? Air mahal. Tapi di Makassar mandi taubat paling mudah. Tinggal pergi ke Pantai Losari. Aku niat mandi taubat lillahi ta'ala, langsung ke dalam. Gak perlu mikir, gratis. Malam ini juga silakan berangkat. Tunggu selesai tausiah, jangan biarkan saya sendiri di sini. Mandi taubat, niatnya cukup. Saya berniat mandi taubat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Somad, kalau saya mandi taubat di Pantai Losari masuk ke laut, apakah dosa saya hilang? Jangankan dosanya, orangnya hilang sekalian. Mana dalilnya mandi taubat? Namin muslimin, kalau ada seorang muslim yuznibu dzamban, kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke Madinah. Sudah lama Abdul Somad ceramah di Masjid Musabihin, ada yang ngintip dari celah-celah. Hai guys, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini luar biasa. Ini Masjid Al-Musabihin ada kacanya ternyata. Ini kaca. Kami melihat kalian di luar sana saudaraku seperti sedang melihat ikan dalam akuarium. Mereka pun juga berkata demikian. Kami sedang melihat seperti melihat ikan cupang di dalam. Mau di luar, mau di dalam. Yang di dalam mengatakan kami di dalam masjid. Kata yang di luar, kami memang di luar, tapi kami nggak kepanasan. Mau di dalam masjid, mau di luar masjid, mau yang di atas, mau yang di bawah, semuanya dapat pahala iktikaf insyaallah. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kami berniat iktikaf di Masjid Al-Musabbihin karena Allah Ta'ala. Maka sejak mulai berniat sampai keluar masjid, kita dapat pahala iktikaf insyaallah. Amin. Malaikat mendoakan orang yang ada dalam masjid ini dengan dua doa. Pertama, Allah maghfir lahu, ampunkan dosanya. Yang kedua, Allah marhamhu, rahmati dia, ampunkan dosanya. Rahmati dia, ampunkan dosanya, rahmati dia. Insyaallah pulang dari masjid ini dosa-dosa kita hilang. Tapi hutang tidak. Keluar kita dari masjid ini, kita pulang ke rumah membawa rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami-suami yang selama ini garang, yang selama ini galak kepada istrinya, maka pulang dari masjid ini hatinya penuh dengan kasih sayang insyaallah. Suami-suami yang selama ini teraniaya, terzolimi, insyaallah pulang dari sini meninggal dunia. Jangan gitu Pak Ustaz. Semuanya menjadi kasih sayang. Ibu-ibu menjadi istri yang amat sangat penyayang pada suaminya, suaminya pun menjadi sayang pada istrinya, anak-anak pun mendapatkan kasih sayang. Amin ya Rabbal alamin. Mandi taubat. Setelah mandi taubat, sholat sunat Tapi Pak Ustaz, saya nggak bisa mandi Pak Ustaz. Ya nggak bisa mandi, wudhu saja. Wudhu pun nggak bisa Pak Ustaz. Kata dokter, kalau kamu wudhu kena air, mati. Tayang
tayamum saja. Saya nggak bisa tayamum Pak Ustaz, nggak bisa bergerak, ditayamumkan. Nanti kami tayamumkan, yang nggak bisa tayamum. Saya Pak Ustaz nggak bisa ditayamumkan, mati aja. Insya Allah, mudah-mudahan saudara kita yang sedang terbaring di ruang ICU, datang kita ke sana. Jangan bawa jeruk, karena orang sakit nggak makan jeruk. Jeruknya habis dimakan orang sehat. Bawakanlah ke sana debu, karena dia sudah berhari-hari tidak mandi, dia tidak bisa mandi junub. Mohon maaf, mungkin malam itu dia basah, mimpi basah, mimpi disiram hujan lebat, dia belum bisa sholat, maka ditayamumkan. Selesai tayamum, sholat sunat taubat. Kok taubat? Niatnya Ustaz, usolli sunnata taubat rakaataini lillahi ta'ala. Berapa lama sholat sunat taubat itu? Kita hitung sama-sama. Usolli sunnata taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kalau sudah hafal iftitah, alhamdulillah. Kalau belum hafal iftitah, karena baru taubat, langsung Al-Fatihah. Al-Fatihah 7 nafas, 7 ayat. Saya Pak Ustaz mau cepat, 1 nafas saja, tarik nafas panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayatnya 1 nafas. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Rukuknya Allahu Akbar 3 kali. Subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Saya baru taubat Pak Ustaz, enggak hafal doanya. Mulut aja gerakan. Baca tasbih aja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rukuk Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar. Duduk antara 2 sujud 8 permintaan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Duduk tegak 2 rakaat dalam waktu 2 menit. Ditutup dengan tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cukup kalau mau salam sudah bisa, tapi kalau hafal sampai ujung bagus. Allahumma firli ma qaddamtu ma akhartu ma asrartu ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Minta perlindungan dari 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min muslimin, kalau ada orang Islam yudnibu dzamban, silap, salah, minum khamar, mabuk, berjudi, buat dosa, tsumma yatatahhar, mandi, tsumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, tsumma yusalli rak'ataini, salat sunat taubat 2 rakaat, tsumma yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita semua diampunkan dosa-dosanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ustaz Somad, saya kalau istighfar tuh nggak suka yang pakai lagu-lagu begitu. Ya istighfar biasa aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi itu istighfarnya terlalu pendek Ustaz.
Ya, yang panjang. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya mau yang lebih panjang, Ustaz. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma stata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya istighfar kalau kedengaran suara enggak khusyuk, Pak Ustaz. Saya mau istighfarnya dalam hati aja. Jangan sampai istighfar dalam hati terlalu cepat karena ingin ngejar 100 sampai bunyinya nggak jelas. Apa ini? Jangan terlalu pelan, jangan terlalu lambat. Wabtaghi baina dzalika sabila, pertengahan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ciri orang yang hatinya lembut menangis. Kalau kamu belum bisa menangis, buat dirimu menangis. Itu Ustaz Abdul Somad itu gak pernah ceramah menangis, ceramahnya ketawa aja. Saya kalau nangis, tontonlah video saya yang nangis. Gimana caranya Ustaz? Buka YouTube, tulis puas nangis, dapat nanti video saya nangis. Saya ingin kita ini bahagia. Kenapa kita bahagia? Kita bahagia karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa, seandainya Nabi Musa hidup, dia akan menjadi umatku. Dia ingin menjadi umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa, nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun di Palestina dan dia akan sholat, melaksanakan sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi Isra Mi'raj naik bola dari Makkah, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, sampai di Masjidil Aqsa Nabi jadi imam. Nabi Musa makmum, Nabi Isa makmum, Nabi Nuh makmum, Nabi Ibrahim makmum. Imamnya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah al-musabbihin malam ini bangga atau tidak bangga? Bahagia atau tidak bahagia? Saya bahagia. Kenapa bahagia? Karena menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad, kenapa saya hidup di tahun 2023? Kenapa saya hidup zaman sekarang? Sekarang banyak fitnah, sekarang banyak medsos, sekarang banyak Twitter, sekarang banyak Instagram, sekarang banyak fitnah YouTube. Terus kenapa saya tidak hidup zaman Nabi, Ustaz Somad? Seandainya kamu hidup zaman Nabi, belum tentu kamu ikut Nabi, mungkin ikut Abu Lahab. Betul? Kita yang hidup tahun 1445, jarak kita dengan Nabi 1,5 milenium. Sekarang kita bisa hidup di kota Makassar. Ini masih kota Makassar. Kita berada di Sulawesi Selatan, tempatnya para ulama, tempatnya orang-orang yang dekat dengan Allah. Nikmat terbesar kita ucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Seandainya nanti di padang mahsyar ada orang yang bangkit dari kubur, kenapa kamu mabuk? Kenapa kamu pakai narkoba? Karena saya tinggal di negeri minoritas muslim, tidak ada gurunta, tidak ada ulama, tidak ada pesantren. Tapi orang yang bangkit di padang mahsyar ditanya malaikat, kamu dari mana? Saya dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatannya di mana? Dari kota Makassar, kotanya para ulama Islam sampai di pesisir Sulawesi Selatan. Kenapa kamu sampai tidak hijrah? Karena Ustaz Somad tidak mau diundang ke masjid kami. Saya juga yang kena. Alhamdulillah hari ini sampai saya ke masjid Al-Musabbihin. Ustaz merasa malam ini panas enggak? Saya bukan nyindir, saya Ustaz yang tidak pandai menyindir. Saya tidak kepanasan, ada kipas angin, ini kipas angin. Saya merasa panas ini memang resiko baju baru. Ini baju baru yang diberi hadiah
dari Masjid Al-Musabbihin. Makanya kalau kita dikasih nikmat itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau dapat nikmat tunjukkan. Ustaz Abu Somad, boleh dipakai baju dari Al-Musabbihin? Langsung saya jawab pakai bahasa Makassar, why not? Langsung saya pakai baju. Masya Allah, kira-kira bagus ya bajunya? Masya Allah, tabarakallah. Inilah nikmat Allah. Kalau nikmat baju saja kita tunjukkan, apalagi nikmat sehat. Nikmat sehat. Bagaimana cara menunjukkan nikmat sehat? Datang ke masjid. Jadi kalau orang yang tidak pernah ke masjid itu berarti sakit. Gimana sakit orang dia sehat kok di rumah? Dia tidak menunjukkan nikmat sehat. Zaman dulu sahabat Nabi kalau selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Loh, si anu mana? Kenapa gak ke masjid? Dia kan sehat, mungkin sakit. Datang ke rumahnya, ternyata dia sakit, dibawakan makanan, didoakan, ya syafi, ya kafi, ya mu'afi, wahai engkau yang maha menyembuhkan, sehatkan saudara kami. Dulu orang tidak ke masjid karena sakit. Orang sekarang tidak ke masjid, pas ditanya, kenapa kamu tidak ke masjid? Ada rapat meeting di kantor. Ingat saudaraku, kau tidak sholat ke masjid hanya karena rapat. Sebelum kau mati, penggantimu sudah siap menjadi orang yang duduk di kantormu. Betul? Kenapa kamu tidak ke masjid? Mohon maaf Pak Ustaz, saya nggak bisa ke masjid. Kenapa nggak ke masjid? Nemanin istri ke mall. Ingat, kalau kau mati, istrimu hanya bertahan 4 bulan 10 hari. Setelah itu dia akan nikah dengan brownies, brondok manis. Boleh saya bertanya ibu-ibu? Boleh? Jawab dengan jujur. Ini kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Yang setia menemanimu hanya somat. Sholat, maka jangan tinggalkan sholat. Menangis di pintu Ka'bah, ya Allah, ampunkan dosaku, dosa-dosamu yang kecil-kecil. Tapi sholat, la kafarata laha illa dzalik. Sholat tidak bisa ditebus dengan apapun kecuali dengan sholat itu sendiri. Maka sholat dibagi 3. Yang pertama sholat ada, usolli fardhu isya 4 rakaatin, ada. Yang kedua qadha, mengganti sholat yang tinggal, usolli fardhu isya 4 rakaatin qadhaan, bukan qoboan cuci tangan. Yang ketiga i'adatan, ngulang sholat, usolli fardhu isya 4 rakaatin i'adatan. Kenapa sholatnya diulang? Sampai ke hotel langsung sholat Allahu Akbar. Begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, nampak arah kiblat ke sana. Salah arah kiblat. Terlalu percaya sama google.com. Google Map tidak selamanya menunjukkan jalan yang benar. Betul? Banyak korban Google Map. Jangan terus ada rumah mantan. Google Map menunjukkan jalan, maka ketika kiblat salah, padahal sholatnya sudah dilaksanakan, diulang lagi. Kenapa diulang? Karena tidak cukup rukun dan syarat. Ibu-ibu selesai sholat, tiba-tiba sikunya gatal. Aduh, kenapa gatal ya? Rupanya ada kulit ikan mas. Kulit ikan mas sebesar ujung kelingking. Berarti tidak kena air wudhu, wudhunya tidak sah. Kalau wudhu tidak sah, maka sholat tidak sah. Berarti sholatnya diulang. Namanya sholat i'adah. Bisa dipahami? Dari bunyinya nggak paham. Ustaz Somad ini sembarangan. Kami sudah ngaji Pak Ustaz. Alhamdulillah. Maka sholat. Jangan sampai tidak sholat. Ini ada orang yang sombong bukan main. Dipanggil sama muazzin, ayyala sholat. Apa kata dia menjawab? Kamu aja duluan lah. Imam tidak pernah marah, imam tidak pernah tersinggung, imam tetap memimpin sholat. Allahu Akbar.
malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, nyawa di tangan kuasa Allah. Pada akhirnya kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Pejabat-pejabat ada hadir malam ini. Kita semuanya akan mati menghadap Allah. Orang yang tidak mau datang sholat berjamaah ke masjid, orang yang sombong dan angkuh, sampai akhirnya dia datang ke masjid tidak dengan berjalan kaki, tapi dia digotong ramai-ramai pakai peti keranda jenazah. Selesai sholat, apa kata imam? Panitia penyelenggara jenazah, tolong jenazahnya bawa kemari. Yang selama ini sombong, tidak mau di belakang imam. Saya orang kaya, saya pejabat, tidak mau di belakang imam. Apa kata imam? Yang gak mau di belakang imam, sekarang letakkan di depan imam. Di depan imam kita pada akhirnya. Wahai orang-orang yang tidak mau ke masjid, Ustaz Somad ceramah sekarang kan di masjid. Ngapain Ustaz ceramah di masjid? Orang sudah ke masjid. Ini sekarang orang sudah baik semua Ustaz. Iya betul, tapi ini yang nonton melalui video streaming ini banyak nih, ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube. Mereka yang baru datang ke masjid, wahai saudara-saudaraku yang belum mau ke masjidlah kalian. Sampai masanya nanti kalian akan digotong ke masjid. Yang tidak mau di depan imam, kalian akan diletakkan di depan imam. Dan pada akhirnya sholat kalian, biasanya imam takbiratul ihram sekali, Allahu Akbar, ini bonus 4 kali. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, sholawat, Allahu Akbar, doa pertama, Allahu Akbar, doa ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa Pak Imam doanya cepat betul? Ini khusus untuk dia sholat jenazah diskon. Mudah-mudahan jamaah al-musabbihin yang sudah ke masjid selesai tabligh akbar ini makin istiqomah. Yang belum ke masjid selesai tabligh akbar ini menjadi orang yang datang ke masjid insyaallah. Amin. Kemarin waktu Ustaz Somad ke masjid al-musabbihin full, penuh sampai ke jalan, melimpah ruah di atas dan bawah, tidak muat di dalam. Bukan itu tanda tabligh akbar berhasil, guys. Tanda tabligh akbar berhasil, lihat subuh besok. Betul? Biasanya al-musabbihin berapa baris, berapa shot? Penuh. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah insyaallah. Amin. Amin. As-salatu khairum minan naum. Muazin yang disalahkan. Kenapa kamu gak ke masjid subuh tadi? Muazinnya terlalu slow. Akhirnya diganti muazin baru. As-salatu khairum minan naum. Bertambah jamaah 2 datang, diperiksa siapa yang azan tadi? Babin Kaptipmas. Malam ini ada Bapak polisi hadir bersama kita. Bapak Ibu bangga nggak ada polisi datang sholat berjamaah? Bapak polisi, Bapak tentara tidak perlu ceramah, tidak perlu tausiah, tidak perlu khutbah. Cukup kalian datang ke masjid dengan baju seragam. Itu sudah cukup bekal untuk ibu-ibu menasehati anaknya. Apa kata anaknya? Nah, kata si ibu kepada anaknya, anakku lihat itu, bapak polisi aja sholat ke masjid, bapakmu baru jadi satpam udah ke masjid. Mohon maaf Pak Satpam yang muslim. Masya Allah, tabarakallah. Sampai kita di masjid, masjid tidak melihat siapa yang mewakafkan tanah, siapa yang nyumbang semen, siapa yang pejabat, siapa yang orang kaya, siapa yang sampai duluan, maka dia berada di shop yang pertama. Betul? Wa annal masajid lillah, masjid milik Allah, la ilaha illallah.
Tapi jangan mentang-mentang masjid milik Allah, seenaknya saja besok datang ke masjid ini, tidur di lantai masjid. Pasti tanya sama pengurus, Dek, tolong tidurnya jangan telungkup ya, keluar sebentar ya. Masjid milik Allah. Memang masjid milik Allah, tapi karpet ini kan dibeli wakaf jamaah. Kalau kamu tidurnya mau tidur, tidurlah telentang. Kalau telungkup ngeces, nanti imamnya khusyuk, makmumnya busuk. Nggak apa-apa tidur tapi telentang. Mohon maaf Pak Ustaz, saya telentang pun ngeces juga. Beli pampers. Kita jaga ketertiban bersama. Makanya ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada bagian ibadah, ada bagian humas, ada bagian mengurus semuanya. Dari mulai keran air jangan sampai macet, dari mulai pengaturan kipas angin. Ini Masjid Al-Musabbihin sudah sangat bagus kipasnya, kipas menyala terus. Kalau memang kipasnya bagus, kenapa kita masih panas Pak Ustaz? Ini karena masjid ini sekarang kalau bahasa sayanya over capacity. Ini sekarang ini kita kalau mau kalau ada yang agak susah nafas, kita lagi rebut-rebutan oksigen ini sekarang. Sabar-sabar sedikit ya adik-adik sekalian. Beruntunglah kalian yang terlambat di luar sana, karena kalian dapat angin yang segar. Kami di dalam ini segar juga. Insya Allah kita selalu dapat rahmat Allah, barokah Allah bersama orang-orang soleh. Tempat yang paling baik di dunia masjid. Orang yang paling baik di dunia orang beriman. Kalimat yang paling baik di dunia kalam Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid sudah bagus, kipasnya sudah bagus, AC-nya bagus, walaupun cuma 4, 15. Masya Allah, saya cuma mancing aja tadi supaya saya ini banyak yang berwakaf insya Allah. Amin. Ternyata di atas anak-anak muda. Biker subuhan. Dulu sini saya. Biker subuhan maros takbir. Jadi, Masya Allah. Pantas mereka semangat di sini. Ada anak gadis di sini. Ustaz Somad gak boleh suuzon. Kita berbahagia malam ini bertemunya di masjid. Mereka gak ada buat apa-apa jauh. Mereka nengok ke sini kok. Mereka nengok Ustaz ke bawah. Padahal sekali-sekali. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Musir setan. Azan itu musir setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan. Wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Oh, jadi Ustaz setan itu kentut? Iya. Tapi bukan berarti yang kentut itu jangan dibalik, nanti orang kentut setan juga. Jadi setan itu ketika mendengar suara takbir, maka dia lari sampai terkentut-kentut. Mana tahu ada jamaah sekeliling masjid komplain ke masjid. Wahai pengurus masjid, tolong itu mikrofon, toa, sound systemnya masukkan ke dalam, jangan sampai keluar. Saya terganggu. Berarti dia nggak ada saya ngomong gitu. Ini jamaah yang menginterpretasikan sendiri. Insya Allah itu tidak ada di musabbihin. Sabbaha yusabbihu tasbihan, artinya bertasbih. Sabbaha fi'il madhi. Fi'il madhi itu apa Pak Ustaz? Past tense. Yusabbihu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu apa Pak Ustaz? Present and future. Tasbihan masdar, isim masdar. Sabbaha yusabbihu tasbihan, bunyinya subhanallah. Musabbih satu orang, orang yang bertasbih musabbih. Kalau banyak
musabbihun. Masjidnya orang yang bertasbih, Masjid Al-Musabbihin, mudhaf ilaih. Begitulah nama Masjid Al-Musabbihin. Mana tahu nanti ada yang nanya, kamu dari mana? Saya dari Masjid Al-Musabbihin. Apa arti Al-Musabbihin? Sudah dijelaskan Ustaz Somad kemarin. Ya perlu diulang lagi. Nah, gitu caranya untuk menutupi kelupaan kita. Sabbaha musabbihu, tasbihan musabbihun, jamaknya musabbihun. Ketika menjadi mudhaf ilaih, Masjidul Musabbihin, orang yang bertasbih. Berada dalam 3 kegelapan: gelap perut ikan, gelap tengah malam, gelap dalam lautan dimakan ikan, gelap laut, gelap malam, gelap perut ikan. Namanya Nabi Yunus. Kalau saya bertanya, jamaah nggak usah terlalu stres, suntuk, depresi, jangan. Kalau saya dalam tausiah bertanya, diam aja, karena nanti itu akan saya jawab sendiri. Berada dalam 3 kegelapan. Apa saja kegelapan itu? Gelapnya malam, gelapnya laut, gelapnya perut ikan. Dia adalah seorang nabi yang ditelan ikan. Siapakah nabi itu? Nabi Yunus. Gak usah jawab, saya jawab sendiri. Apa ucapan Nabi Yunus dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Ucapan yang mulia saat kita terjebak dalam kegelapan adalah banyak-banyak bertasbih. Saya pun sekarang dalam 3 kegelapan nih Pak Ustaz. Kegelapan apa? Kegelapan pinjol, kegelapan kredit motor, kegelapan hutang sama mertua. Maka banyak-banyak bertasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Datang debit kolektor, mendengar suara motornya mencret, tapi karena sudah kuat datang dia. Selamat pagi, pagi juga. Kapan bisa bayar? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata debit kolektornya, kau pikir kau aja yang ngaji? Aku pun ngaji juga tadi malam. Saudara yang dimuliakan Allah, dengan kita bertasbih bukan berarti orang nggak nagih hutang kita, tapi kita punya semangat hidup. Jangan sampai putus asa, bunuh diri. Kita menjadi semangat, ada harapan, bekerja, terbuka kesempatan. Mudah-mudahan semua yang hadir ini kalau dililit utang, hutangnya dilepaskan Allah SWT. Banyak juga dililit utang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saat rukuk, subhana rabbiyal azim. Saat sujud, subhana rabbiyal a'la. Selesai salat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas bagi yang tidak punya tasbih. Pergi umrah, beli tasbih 100, semuanya untuk tamu. Tinggal 1 digantung di mobil. Mobilnya bertasbih, orangnya masuk neraka. Judul filmnya Ketika Mobil Bertasbih. Ada yang beli tasbih digital, nggak mau pakai tasbih manual, nggak mau pakai tasbih tangan, bertasbih digital, diletakkan di jari telunjuk, pencet. Saya heran, cepat sekali dia pencetnya. Apa ini? 100, 200, habis sudah dapat 1000 langsung dipoto, 1000 langsung posting. Alhamdulillah sudah 1000 hari. Apa
ini? Apa ini? Kalau kita mau posting di Instagram, postinglah hadis-hadis Nabi. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani ala lisan, ringan di lidah, sakilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan, timbangan hari kiamat. Habibatani ila rahman, disukai Allah. Boleh memposting hadis-hadis Nabi, jangan tunjukkan ibadah kita. Mau kemana guys? Mau ke masjid, makanya ke masjid. Nanti kau masuk neraka jahanam, hati orang tersinggung. Kalau kita mau ngomong jangan kasar, lembut. Gimana ngomong yang lembut itu Pak Ustaz? Makanya sholat, nanti masuk neraka jahanam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya nikah ibu rumah tangga, betul. Suami saya nggak sholat Pak Ustaz. Loh, kenapa ibu bisa nikah sama dia? Saya pun juga nggak sholat dulu Pak Ustaz. Kan Ustaz yang ngomong, jodoh kita itu kan cerminan kita. Suami saya itu Fir'aun Pak Ustaz, karena saya mak lampir. Tapi setelah mendengarkan ceramah Ustaz yang selalu kami tonton, Ustaz yang menghabiskan paket kami 2 giga itu Ustaz. Akhirnya saya tobat, saya sadar bahwa hidup ini akan berakhir Ustaz. Suami saya nggak sholat, gimana Ustaz? Jangan mentang-mentang ibu udah ngaji, lalu pulang dari pengajian langsung panggil suaminya. Sini sebentar Fir'aun. Ya ayyuhalladzina kafaru, hai penghuni neraka jahanam. Dakwah ini dengan kelembutan. Pagi-pagi, besok pagi masak nasi goreng, nyanyikan dia dengan lantunan yang membuat dia ingat sholat. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Ini dalam masjid, tidak boleh. Seandainya di tanah lapang, kita nyanyikan 3 album, selesai. Begitu. Jangan sampai hatinya tersinggung, hatinya sakit, akhirnya dia mati mendadak sebelum tempat sholat. Nanti ibu di surga sama siapa? Tak mungkin sama jamaah. Mana mau jamaah ini? Dia kan Pak? Diam mereka. Biasanya diam itu nggak setuju. Bapak dengan ibu yang berkasih sayang karena Allah, menikah karena Allah, sudah punya anak keturunan, punya menantu dan cucu, insya Allah bersama di Masjid Al-Musabbihin, bersama juga nanti di surga Jannatul Firdaus. Selesai sholat, mohon maaf ya, saya belakangi, Nabi pun mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Kalau ada imamnya yang miring ke kanan, itu permintaan jamaah kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami ingin dapat berkah sebelah kanan. Maka Nabi miring ke kanan supaya jamaah dapat berkah sebelah kanan. Tapi satu ketika Nabi menghadap jamaah. Selesai sholat Nabi menghadap jamaah. Itu beda imam dulu sama imam sekarang. Imam dulu kalau dia menghadap jamaah, matanya melotot nyari. Asyhadu fulan, asyhadu fulan, asyhadu fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Imam sekarang kalau dia menghadap jamaah, matanya nunduk. Karena dia grogi, jamaahnya ngotot. Makanya saya kalau jadi imam nggak pernah hadap ke jamaah, saya miring ke sana. Karena kalau saya hadap jamaah, saya nggak punya kekuasaan untuk nanya mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Yang bisa begitu adalah pejabat yang punya kekuasaan. Betul? Makanya adik-adik anak-anak muda ini kita doakan mereka punya kekuasaan nanti insya Allah. Amin. Mereka menjadi gubernur Sulawesi Selatan. Amin. Selesai sholat mereka akan menghadap ke kanan. Mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana. Mari sholat berjamaah. Kalau nggak sholat, nonjok. Setuju? Setuju. Pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Betul? Kenapa orang tidak ke masjid? Karena yang azan di masjid orang tak ada kekuasaan. Yang menjadi imam di masjid tidak ada kekuasaan. Sampai akhirnya suatu hari pegawai-pegawai yang ada di kantin sedang makan. Pas lagi mereka sedang makan, mereka berhenti kaget. Kenapa berhenti? Itu suara azan kayaknya suara yang kita kenal. Begitu mereka sampai, rupanya azan orang yang punya jabatan kekuasaan.
Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel, anak muda yang punya jabatan kekuasaan. Usama bin Zaid diangkat menjadi panglima perang, umurnya 18 tahun. Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel, umurnya 22 tahun, ada yang bilang 19 tahun, ada yang bilang 20 tahun. Konstantinopel ditaklukkan umur berapa Al-Fatih? 19, 20, 21, 22. Usama bin Zaid berapa menaklukkan diutus Nabi? 18 tahun. Kamu umur berapa? Saya 21 Pak Ustaz. Apa yang sudah kamu taklukkan? Hati dia. Kalau mau melihat anak muda yang ramai datang berjamaah ke masjid mendengarkan pengajian, datanglah ke Masjid Al-Musabbihin Makassar, Sulawesi Selatan. Allahu Akbar. Ustaz tahu dari mana? Mata saya masih tajam melihatnya anak muda. Tapi Pak Ustaz, kan ada beberapa orang tua, mereka tidak tua, mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Semangatnya tetap masih muda. Ibu-ibu yang ada di atas, ibu-ibu yang ada di belakang, kalian mesti bangga karena suami kalian ternyata belum tua. Suami kalian enggak tahu juga ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak bisa setelah hijrah sendirian. Man syadza finnar, siapa yang sendirian digoda setan masuk neraka, mesti berjamaah. Nah, jadi adik-adik yang ada sudah bergabung bersama komunitas-komunitas, komunitas ashabi, komunitas bikers, komunitas banyak ini komunitasnya, komunitas ashabi, komunitas al-musabbihin, komunitas madian, komunitas ini kayak kenal yang di lambang. Oh, itu UAS artinya, ujian akhir semester. Ini komunitas. Pantasan mereka tidak melihat ke bawah, rupanya ada saya di atas. Masya Allah, tabarakallah. Setelah komunitas bersama, buatlah kajian-kajian bersama, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Tahun Baru Hijrah, Malam Lailatul Qadar, halal bihalal. Itu kan acara itu bid'ah semua Pak Ustaz. Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, Tahun Baru Hijrah bid'ah, halal bihalal bid'ah. Itu sama dengan orang isinya besti, sampulnya aja itu yang namanya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Tahun Baru Hijrah. Isinya adalah silaturahim dan ngaji. Maulid Nabi silaturahim dan ngaji, Isra Mi'raj silaturahim dan ngaji, Tahun Baru Hijrah silaturahim dan ngaji, halal bihalal silaturahim dan ngaji. Jangan terjebak pada casingnya. Sama dengan orang di Sumatera, pas ditanya, ini silakan makan ikan, saya nggak makan ikan Pak Ustaz, saya nggak bisa makan ikan. Tapi begitu ikannya di blender, dikasih tepung, digoreng, dikasih bumbu cuka pakai kecap, habis 2 mangkok. Namanya empek-empek kapal selam. Kamu nggak makan ikan? Enggak Pak Ustaz, itu kan ikan. Ketika dikatakan Maulid bid'ah, tapi pas acara seminar tentang Nabi, baca Syama'il Muhammadiyah, pengajian tentang sejarah Nabi, itu namanya Maulid juga, bodoh. Jangan terjebak pada casingnya. Isinya, intinya adalah bagaimana kita berjamaah. Jamaah ini menguatkan ke dalam, menguatkan keluar. Apa maksud menguatkan ke dalam? Orang yang selama ini di masjidnya cuman dia imam, dia muazzin, dia iqamah, dia makmum, pemain inti. Selama ini dia down, tapi begitu dibuat tabligh akbar ramai. Begitu juga dengan orang luar yang selama ini menyepelekan. Umat Islam apa itu? Masjidnya besar, nggak ada yang sholat. Tapi begitu dia ada orang ramai, makanya waktu Idul Adha, bawa istri, bawa anak, sembelih kurban. Makanya Idul Adha ramai. Maka orang-orang yang tidak pernah ke masjid, apa kata orang? Masya Allah, ternyata
sholat berjamaah sedikit, tapi pas pagi-pagi lagi kambing ramai juga ternyata. Inilah pentingnya berjamaah. Laki-laki yang soleh sholatnya ke masjid, laki-laki yang sholat di rumah itu laki-laki solehah. Ini Ustaz Somad adalah seorang dai. Dai itu ngajak orang dari jalan setan ke jalan Allah, itu artinya dai. Ustaz Abdul Somad ini ceramahnya di dalam masjid, orang sudah ngumpul di masjid. Yang sebenar-benar dai adalah orang yang ngetuk pintu rumah orang dari pintu ke pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Atuh. Assalamualaikum. Langsung Pak Haji buka pintu. Jangan ketuk pintu rumah saya. Kamu belum lahir, saya sudah haji. Orang ini pergi, tapi dia nggak bosan. Besok dia datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Kamu lagi. Setiap kamu yang datang, semua naik. Darah tinggi, kolesterol, asam urat, asam lambung, semua naik. Kenapa kamu datang? Saya mau ngajak Pak Haji sholat ke masjid. Saya bolak-balik ke Masjidil Haram. Satu rakaat di Masjidil Haram 100.000 daripada masjid kamu itu. Pergi sana. Tapi orang ini nggak pernah bosan. Besok datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Kalau saya sudah muak, dia lari ke masjid. Inilah yang sebenar-benar dakwah. Ustaz Somad tidak berdakwah. Ustaz Somad adalah ta'lim, mengajar umat. Jadi jangan salah sangka. Berapa banyak orang yang di dunia bukan profesor, bukan ustaz, bukan syekh, bukan alim ulama. Dia boleh jadi manusia biasa, tapi orang lain bertobat dapat hidayah karena dia. Begitu juga dengan ibu-ibu. Saya pernah dibawa Ustaz Hasbi ke satu daerah, ke rumah seseorang, bajunya jaket kulit, celananya jeans. Orangnya dulu tidak baik, tapi dia menjadi bertaubat. Saya ini Ustaz Saman, sekarang sudah bertaubat, alhamdulillah. Dalam hati saya, pastikan ceramah saya. Pas dia cerita, karena istri saya Pak Ustaz, malu saya. Karena istrinya, saya tanya, istrinya Ustazah? Bukan. Istrinya LCMA alumni Mesir? Bukan. Apa kata istrinya? Istrinya nggak ada baca ayat, istrinya nggak ada baca hadis, istrinya hanya mengeluarkan 5 kata. Nanti kalau abang mati gimana? Gara-gara istri saya ngomong Pak Ustaz, nanti kalau abang mati gimana? Rupanya kalimat yang dari lubuk hati paling dalam diucapkan seorang istri yang solehah sampai ke hati suaminya, naik ke otaknya, sampai jam 2 malam dia pikir, nanti kalau abang mati gimana? Sampai akhirnya dia bertobat nasuha. Ustaz Hasbi bawa saya ke rumah dia, orangnya ada, gak boleh disebutkan nama dan tempat, menjaga kode etik jurnalistik. Kalau ucapan itu dari hati, akan sampai ke hati. Tapi kalau dari mulut, hanya akan sampai di mulut. MLM, multi level marketing. Tadi saya mulai tausiah jam 9. Sekarang sudah jam 9.55, sudah jam 10. Berarti saya sudah berdiri 1 jam. Sesuai dengan kode etik Ustaz Abdul Somad ceramah 600 ml. Kalau saya tausiah sejam lagi masih sanggup? Jamaah masih kuat? Saya nggak kuat. Tadi subuh di Sopeng, habis itu langsung ke Pondok Pesantren Darul Aman, habis itu langsung yang ketiga, habis itu langsung sekarang di sini. Besok terakhir kali subuh, habis itu pertemuan dengan ICA, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Habis itu saya pun akan terbang ke Pulau Sumatera, transit di Jakarta, pulang ke rumah. Habis itu nanti tausiah sekitar Riau. Setelah itu saya pun pergi ke Maluku. Habis itu pulang lagi. Habis itu pergi ke Papua. Habis itu saya pun lupa tak kemana lagi. Jadi Ustaz istirahatnya kapan? Nanti saya istirahat di surga bersama kamu semua. Ternyata yang di surga itu cuman anak muda, nggak ada orang tua di surga. La yadkhulul jannata ajuzun, orang tua tidak masuk surga. Mendengar hadis orang tua tidak masuk surga, maka sahabat Nabi yang tua sedih. Kenapa kamu nangis? Orang tua
Nabi tersenyum. Kata Nabi, maksud orang tua nggak masuk surga, orang yang sudah tua-tua ketika masuk surga umurnya jadi muda, 30, 31, 32, 33. Ya seumur seperti saya tidak. 30, 31, 32 masuk akal, logis. Logis apa enggak anak muda masuk surga? Bayangkan umur 80 masuk surga, dikasih kacang. Ya kalau dikasih kacang, kalau dikasih bidadari mau diapain? Nggak usah lagi tanah gitu. Jadi kita ini nanti insya Allah, makanya tadi saya katakan nanti kita istirahat bersama kamu wahai anak-anak muda. Maksudnya bapak ibu yang tua-tua pun nanti akan kembali menjadi muda. Amin ya rabbal alamin. Masih sanggup kalau 1 jam lagi saya ngomong? Saya nggak sanggup. Ada panitia kotak infak akan dalam dana untuk Palestina, minta tolong disampaikan ke jamaah di akhir ceramah nanti. Panitia bergerak. Saya sangka pertanyaan, mana kotak-kotaknya? Tolong nanti pengirimannya melalui dompet duafa atau Badan Amil Zakat Nasional yang resmi. Nanti kami di Riau melalui Badan Amil Zakat Nasional Riau. Untuk Sulawesi Selatan melalui Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Selatan yang resmi. Jangan asal transfer. Kalau asal transfer 2 kemungkinan. Yang pertama tidak sampai, yang kedua silap-silap termasuk dalam jaringan terorisme. Karena mereka sudah membuat line, ini teroris, nanti kita dituduh kerjasama dengan teroris. Pas ditangkap, ini mentransfer ke teroris. Kapan dapat duitnya? Waktu tabligh akbar Abdul Somad, saya pun kena tangkap juga. Kotak-kotaknya silakan disebar, naik ke atas, supaya kotak ini dihitung semuanya untuk ibu-ibu yang paling banyak kotak, karena mereka yang pegang uang. Betul kan, Bu? Betul. Ibu-ibu yang bawa uang silakan masuk ke dalam kotak ini, cincin, gelang, rantai, gigi emas, masuk semua. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah. Uang yang kita kirim itu untuk beli susu bayi, untuk beli selimut, karena nanti bulan November, Desember, Januari musim dingin menggigil, rumah mereka hancur. Untuk membeli makanan, musim dingin makanan melambung mahal. Untuk membuatkan sumur bor, karena sumur-sumur mereka ditimbun pakai semen, ditutup oleh Israel laknatullah. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina. Sesuaikan bunyi besar takdirnya dengan bunyi sumbangannya. Sekarang jamaah kalau diajak bertakbir, takbir Allahu Akbar, pas ngisi 2000. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun Sayyidul kaunaini wal saqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika
khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala nabi, sallu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah Mesir. Mesir dengan presidennya Gamal Abdel Nasir, sahabat dekat Presiden Soekarno. Ketika itu Palestina negara yang merdeka. Nama muftinya Amin Al-Husaini. Mufti pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Amin Al-Husaini dari Palestina. Walaupun kau bukan orang Islam, selama kau orang Indonesia, kau berhutang budi kepada Palestina untuk mengikuti, menyadari korban Palestina dari serangan Israel. Tidak perlu jadi muslim, tidak perlu jadi orang Islam, cukup menjadi manusia. Tidak perlu jadi orang Islam. Ialah artis-artis barat yang bukan orang Islam. Ada namanya Jason Statham. Tahu filmnya kan? Film action. Mobilnya bagian depan dia buat bendera Palestina. Saya tidak ada mencari-cari di YouTube, tiba-tiba muncul aja artis Hollywood, bintang action, dia buat lambang bendera Palestina. Kenapa kita malu untuk memperjuangkan? Kalau seandainya dibuka pendaftaran untuk berjihad di Palestina, apakah pemuda-pemuda dari Makassar siap? Allahu Akbar, saya pula yang takut jadi. Kita tidak berangkat karena tidak ada izin dari negara. Jangan coba-coba besok pagi naik kapal pinisi pergi ke Tel Aviv. Jangan coba-coba, karena nanti kalau di tengah laut khawatirnya sampai di sana tidak bisa makan, tidak selera karena makanan tidak sesuai. Keluar berita dari Reuters, kantor berita internasional mengeluarkan berita beberapa pemuda dari Makassar kelaparan karena tidak ada lontong sayur. Jadi cara kita menolong adalah dengan istiqomah iman dan Islam. Adik-adik yang sedang belajar di Universitas Hasanuddin, di Universitas Islam Alauddin, di Universitas Muslimin, betul? Hah? Di Universitas Muslim di Indonesia, di Universitas sekolah tinggi, belajar tunjukkan prestasi. Jangan cuma bertakbir untuk Palestina, Allahu Akbar, tapi di kampus kalau kita semester berapa? Semester 14. Tunjukkan prestasi, berbakti kepada agama, nusa dan bangsa, dan pada akhirnya nanti adik-adik akan menjadi polisi, tentara, pejabat, kepala daerah, menjadi anggota legislatif. Perjuangkan untuk menolong saudara kita Palestina. Rumah sakit yang masih tetap tegak berdiri sekarang menampung pasien, Rumah Sakit Indonesia di Gaza, itu adalah kontribusi kita sebagai bangsa muslim terbesar di dunia. Allahu Akbar. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah iman dan Islam, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan soleh dan solehah, bersama di dunia, bersama di Masjid Al-Musaffihin, bersama pula kita nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolonglah saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina ya Allah.
Allah mansur man nasaraddin, tolonglah orang yang menolong agamamu ya Allah. Wa damir a'da'aka a'da'ad-din, hancurkan musuhmu Israel yang sedang menyerang saudara kami ya Allah. Allahumma harriril masjidil aqsa, bebaskan masjidil aqsa dari tangan-tangan Yahudi Israel ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah marzuqna imaman adila, berikan Republik Indonesia wakil rakyat pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Makassar, jadikan Sulawesi Selatan, jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. La tada' lana dzamban illa ghafarta, pulang kami dari Masjid Al-Musabbihin ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wa la dainan illa qadaita, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wa la maridon illa syafaita, ada yang sakit di antara kami sehatkan, angkat penyakitnya. Wa la mayitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, ampunkan dosanya, bersihkan dari segala silap dan salah ya Allah. Wala dainan illa qadaita, yang dililit hutang lepaskan dari hutang piutang riba. Wala raghiban illa anjabata, yang belum punya keturunan berikan anak yang soleh dan solehah. Wala aziban illa zawajata, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha shalah illa qadaitaha wa yassartaha, segala kesulitan, segala hajat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikanlah hajat kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.